Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 5 Juni 2026. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 28 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 yang berisi nasihat bijak yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pribadi, dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Demikian firman Tuhan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Renungan ini saya beri judul Jalan Integritas dan Hikmat Hidup. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, seseorang yang dikaruniai hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Di sini ia mengajarkan kita tentang dua hal yang menjadi penentu kualitas hidup seseorang, yaitu integritas hati dan pilihan pergaulan. Poin yang pertama, nilai sejati bukanlah kekayaan, melainkan kejujuran. Coba kita baca kembali di ayat yang ke-6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Di dunia ini seringkali kita terjebak dalam pandangan yang salah. Kita sering mengukur keberhasilan seseorang dari seberapa banyak harta yang dimilikinya, seberapa tinggi jabatannya, atau seberapa terpandang namanya di mata orang lain. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya, dan untuk mendapatkannya segala cara boleh dilakukan, entah itu menipu, memotong hak orang lain, bersikap tidak jujur, atau melanggar aturan. Namun firman Tuhan hari ini membalikkan pandangan itu. Salomo berkata, lebih baik menjadi miskin namun hidup benar daripada menjadi kaya dengan cara yang salah. Mengapa? Karena kekayaan yang didapat dari jalan yang berbelok, jalan yang tidak lurus di hadapan Tuhan, itu hanya membawa keberuntungan sesaat, tetapi membawa kerusakan kekal. Orang yang kaya tetapi hidupnya penuh kepalsuan, ketidakjujuran, atau ketidakadilan, ia tidak akan pernah benar-benar tenang hatinya. Ia hidup dalam ketakutan, takut ketahuan, takut kehilangan apa yang dimilikinya, atau takut akan hukuman Tuhan. Kekayaan semacam itu tidak bisa menolongnya pada hari kesukaran, dan tidak bisa dibawa ke dalam kekekalan. Sebaliknya, orang yang mungkin hidup sederhana atau miskin menurut ukuran dunia, tetapi hatinya jujur, ucapannya benar, dan perbuatannya lurus, orang itulah yang sebenarnya kaya di hadapan Tuhan. Ia memiliki kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia memiliki nama baik yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Dalam Amsal 22 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar, dan kemasyuran lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan bahwa setiap orang yang benar pasti akan menjadi kaya di dunia ini. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menjadi pelindung, penyedia, dan kekuatan bagi mereka yang hidup tak bercacat. Integritas kita adalah harta yang tidak akan habis, tidak akan dicuri, dan tidak akan rusak. Pertanyaan bagi kita, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah kita lebih mementingkan bagaimana caranya mendapatkan banyak keuntungan, atau kita lebih mementingkan
bagaimana caranya tetap hidup benar dan jujur apapun kondisinya. Perlu kita ingat bahwa lebih baik sedikit yang didapat dengan kebenaran daripada banyak yang didapat namun dengan ketidakadilan. Poin yang kedua, pilihan pergaulan menentukan arah hidup kita. Mari kita baca di ayat yang ke-7. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Ayat ini mengajarkan kita tentang dua hal penting, yaitu ketaatan dan pengaruh pergaulan. Pertama, dikatakan bahwa orang yang memegang hukum atau ajaran adalah orang yang berakal. Orang yang berakal bukanlah orang yang paling pintar, paling berilmu, atau paling kaya, tetapi orang yang mau mendengarkan, menerima, dan menaati ajaran Tuhan, serta nasihat yang benar. Ia tahu bahwa firman Tuhan adalah petunjuk jalan hidup, dan ia memilih untuk berjalan di dalamnya. Orang seperti ini membawa sukacita dan kebanggaan bagi orang tuanya, bagi keluarga, dan bagi Tuhan. Sebaliknya, ayat ini memperingatkan kita yang bergaul dengan orang-orang yang boros membuat malu ayahnya. Kata boros di sini bukan hanya berarti orang yang membuang uang dengan sia-sia, tetapi juga berarti orang yang hidupnya tidak teratur, tidak bertanggung jawab, hidup dalam kesenangan semata, tidak takut akan Tuhan, dan hidup sembarangan. Di sini kita diajarkan satu prinsip yang sangat nyata, yaitu pergaulan itu sangat berpengaruh. Tidak ada orang yang bisa bergaul terus-menerus dengan orang yang salah. Dengan ajaran yang salah, dengan kebiasaan yang buruk, tanpa akhirnya ikut berubah menjadi seperti mereka. Pengaruh itu bekerja perlahan, kadang tidak kita sadari, tetapi pasti ada dampaknya. Rasul Paulus pun menegaskan hal ini dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika kita bergaul dengan orang yang malas, selama-kelamaan kita akan menjadi malas. Jika kita bergaul dengan orang yang suka berkata-kata kasar atau berbohong, lama-kelamaan lidah kita pun akan terbiasa demikian. Jika kita bergaul dengan orang yang tidak menghormati Tuhan, lama-kelamaan iman kita akan menjadi dingin dan acuh tak acuh. Dan dampak dari pilihan pergaulan yang salah ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menyakiti hati orang tua, menyakiti hati keluarga, dan yang paling penting, menyedihkan hati Tuhan. Namun jika kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang bijak, orang yang hidup benar, maka kita pun akan bertumbuh menjadi seperti mereka. Kita akan didorong untuk melakukan yang baik, kita akan dinasehati saat kita salah, dan kita akan diperkuat saat kita lemah. Pertanyaannya, siapa sahabat-sahabat kita? Dengan siapa kita sering bergaul, berbicara, dan menghabiskan waktu? Apakah pergaulan itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan ke arah kebenaran, atau justru menarik kita menjauh dari Tuhan dan ke arah hal-hal yang tidak baik? Pergaulan adalah salah satu faktor penentu kemana arah hidup kita berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dua ayat ini Tuhan mengajarkan kita dua kunci hidup yang berkenan kepadanya. Yang pertama, pilihlah hidup yang berintegritas, tetaplah jujur dan benar, apapun keadaan ekonomi atau situasi kita, karena kejujuran adalah tanda hati yang percaya akan Tuhan. Yang kedua, pilihlah pergaulan yang benar. Bergaulah dengan mereka yang takut akan Tuhan, karena pergaulan yang baik akan menuntun kita pada hikmat dan berkat.
Mari kita bersama berkomitmen, biarlah kita menjadi orang yang lebih mengutamakan kebenaran daripada keuntungan, dan lebih mengutamakan jalan Tuhan daripada jalan dunia. Karena pada akhirnya, kebenaran dan hikmat dari Tuhanlah yang akan menuntun kita kepada hidup yang penuh damai dan berkat abadi. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk hidup berintegritas, tetap jujur dan benar di setiap langkah kami, apapun yang kami miliki. Bimbinglah kami juga dalam memilih pergaulan kami ya Tuhan, agar kami selalu bergaul dengan orang-orang yang menuntun kami semakin dekat kepadamu. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih mementingkan harta atau mengikuti pergaulan yang salah. Ubah hati kami dan buatlah kami menjadi anak-anak yang berakal dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami mohon penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami mulai dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.